Nah, apa aja sih perangkat pembelajaran yang dirasa mirip dengan PPG? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar semuanya? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini sedikit berbeda karena saya ingin sharing mengenai pengalaman saya selama membuat seperangkat pembelajaran. Nah, apa aja sih perangkat pembelajaran yang dirasa mirip dengan PPG? Di antaranya ada pembuatan RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Oke, sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa untuk diklik tombol like, comment, share, dan subscribe. Oke, teman-teman semua, sekarang masuk ke RPP ya. Nah, pada langkah awal yaitu ada pemetaan kompetensi dalam pembelajaran. Di dalamnya memuat tema, subtema, dan kompetensi dasar dari mata pelajaran. Nah, ini ada tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, dan KD dari mata pelajaran SBDP dan PPKN. Nah, ini disertakan ya untuk memudahkan dalam pemetaan pembelajaran. Lanjut, setelah adanya pemetaan, ini ada identitas dari RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Di antaranya memuat satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, pembelajaran, dan alokasi waktu. Nah, dikarenakan RPP yang saya gunakan ini berupa RPP daring, maka dalam alokasi waktunya ini disertakan 1 kali pertemuan dalam 1 hari. Lanjut, pada bagian A ada kompetensi inti, di dalamnya memuat KI1, KI2, KI3, dan KI4 yang sudah tertera dalam kurikulum 2013. Setelah itu, pada langkah B, memuat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di dalamnya terdapat muatan pelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini ada contoh dari mata pelajaran SBDP dan PPKN. Pada KDS BDP yaitu ada 3.3 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu, sehingga indikatornya ini melihat dari kata kerja operasional taksonomi Bloom ya. Yang awal ini karena mengetahui di C1, nah itu bisa digunakan kembali yang setara, misalnya mengidentifikasi atau menemukanali. Nah, ini masuk di C1. Selain itu, bisa juga ditingkatkan ke C2, C3, dan lain sebagainya. Begitupun dengan indikator yang lainnya ya sama. Nah, pada mata pelajaran PPKN ini disertakan dari 1.3, 2.3, 3.3, dan 4.3. Namun, pada indikatornya itu yang disertakan hanya aspek 3.3 dan 4.3 ya, pengetahuan dan keterampilannya saja. Lanjut, setelah itu ada tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran ini berupa aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan. Nah, misalkan pada nomor 1, melalui kegiatan melihat tayangan video lagu Tukang Sayur yang disajikan pendidik, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 2 variasi pola irama pada lagu Tukang Sayur dengan tepat. Nah, ini berupa aktivitasnya melihat tayangan video lagu Tukang Sayur, lalu ditambahkan dengan dari indikator tadi, mengidentifikasi variasi pola irama. Nah, ini ya, mengidentifikasi. Nah, setelah itu, tidak lupa memberikan minimal atau alat ukurnya. Jadi, peserta didik mampu menemukan beberapa yang bisa diukur, misalkan 2, 3, dan lain sebagainya. Tidak lupa juga menggunakan degree ya, dengan tepat, dengan sesuai, dengan benar, dan lain sebagainya. Begitupun dengan tujuan pembelajaran yang lainnya ya. Nah, selain itu, dikarenakan pada mata pelajaran ini ada dua mata pelajaran dan 4 indikator, maka tujuan pun harus memuat 4 indikator. Nah, ini juga harus sesuai dengan evaluasi pembelajaran dan juga lembar kerja peserta didik.
Selanjutnya pada tahap D ada materi pelajaran. Nah, pada tahap materi pelajaran ini ada SBDP dan PPKN. Tinggal dituliskan saja materinya apa dengan jelas ya. Nah, pada tahap E yaitu ada pendekatan, model, dan metode yang digunakan. Pendekatannya itu sudah jelas ya, pendekatan saintifik kurikulum 2013 dengan model discovery learning. Dan metode yang digunakan diantaranya ada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Lalu pada tahap F ada sumber dan media pembelajaran. Nah, pada sumber ini digunakan buku guru dan buku siswa tematik ya. Disertakan juga penulisnya siapa, tahun berapa, dan juga revisi ke berapa. Nah, selain itu disertakan juga sumber seperti lagu atau gambar dari internet. Nah, itu disertakan juga linknya ya. Nah, selanjutnya ada media pembelajaran. Nah, sarana pembelajaran yang digunakan diantaranya ada WhatsApp Group, Microsoft Word, dan Google Form. Pada WhatsApp Group sebagai media komunikasi dan sarana pembelajaran bersama peserta didik. Selain itu bisa juga dalam Zoom Meeting atau Google Meet dan lain sebagainya. Nah, pada bahan ajarnya itu penyajian bahan ajar bisa dalam Microsoft Word ataupun PowerPoint ya. Nah, selanjutnya pada media Google Form, peserta didik dapat mengerjakan soal sehingga memudahkan pendidik untuk memeriksa hasil pembelajaran. Selanjutnya ada tahap kegiatan pembelajaran. Nah, pada tahapan ini ada kegiatan pembelajaran, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Nah, seperti biasa, tahapan itu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahap pendahuluan ini disertakan juga sintak dari model yang digunakan ya. Karena ini dari model discovery learning, maka digunakan sintaknya ada pembelajaran dilakukan melalui WhatsApp Group, penyampaian tujuan, tahap penyelesaian, tahap identifikasi masalah, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk alokasi waktu ini cukup dituliskan 1 kali saja ya, 1 kali pertemuan dalam 1 hari. Jadi tidak per menit. Selanjutnya ada tahap penutup seperti biasa ya, refleksi, dan ada bagian H ada penilaian. Pada penilaian ini ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya ada kolom kritik dan saran yang ditulis oleh guru Pamong. Dan tahap terakhir ada tanggal pembuatan RPP dan juga tanda tangan dari mahasiswa PLSP, guru Pamong, dan kepala sekolah. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya lampiran yang pertama yaitu ada bahan ajar. Nah, pada pembuatan bahan ajar ini disesuaikan juga dengan buku siswa tematik ya teman-teman semua. Nah, ini ada cover seperti biasa dituliskan identitasnya. Nah, selain itu masuk ke identitas RPP, ini cukup di copy paste dari RPP sebelumnya ya. Ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Dan juga tujuan pembelajaran. Ini disalin ulang semua. Setelah itu kita masuk ke bahan ajar. Nah, bahan ajar ini cukup dituliskan hal-hal yang akan disampaikan pada peserta didik. Ini juga saya sesuaikan dengan buku siswa. Nah, selain itu boleh juga untuk dikembangkan kembali ya terkait materi pembelajarannya, namun tidak boleh juga keluar dari bahan ajar yang ada dalam buku siswa. Nah, selain itu sertakan juga sumber pembelajaran ya, ini dari buku guru dan buku siswa. Seperti itu teman-teman semua terkait bahan ajar. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan media pembelajaran PowerPoint dalam penyampaian materinya ya, agar lebih menarik dan mudah disampaikan kepada peserta didik. Nah, namun dalam penulisannya ini juga harus disesuaikan dengan bahan ajar. Untuk yang pertama ada pembuka, lalu tuliskan skemanya, tema, tujuan, materi, LKD, dan video pembelajarannya. Seperti itu terkait media pembelajaran dalam PowerPoint. Nah, selanjutnya di lampiran 2, kita menyertakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang disertai dengan identitas kelas dan identitas pembelajaran.
Selanjutnya ada identitas peserta didik ya. Nah, selain itu dilampirkan juga tujuan dari pembelajaran agar lebih mudah untuk peserta didik memahami dari pembelajaran ini. Selain itu disertakan juga petunjuk pengerjaan dan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, kita masuk ke langkah kegiatan. Nah, ini karena ada 2 mata pelajaran, sehingga saya memasukkan ada 2 aktivitas yang perlu dikerjakan oleh peserta didik. Di aktivitas 1, peserta didik melihat tayangan video lagu yang berjudul Tukang Sayur, lalu mengamati pola irama yang berbeda pada setiap lirik lagu tersebut. Nah, ini disetarakan juga pola kalimat yang sama dilihat dari tayangan video. Setelah itu, di aktivitas kedua, ini materi PPKN ya, teman-teman semua bisa untuk menjodohkan ya dengan garis bantu terkait pakaian adat dan asal daerahnya. Nah, ini tidak terlalu ribet ya teman-teman, cukup melihat dari bahan ajar yang sudah disampaikan dan dibuatlah lembar kerja peserta didik, seperti itu. Tidak lupa berilah juga kesimpulan. Nah, kesimpulan ini membantu peserta didik mengetahui materi yang sudah dipelajarinya. Nah, selanjutnya pada pengerjaan soal evaluasi pembelajaran. Pada teknisnya, ini dikirimkan melalui Google Form ya, teman-teman. Namun, pada saat diberikan ke guru pamong, ini juga dilampirkan. Nah, pada penulisan soal evaluasi, ini berupa pilihan ganda. Nah, amati soal nomor 1. Pada lagu Tukang Sayur memiliki pola irama yang titik. A sama, B berbeda, C selaras. Nah, format penulisan soal evaluasi PG ini juga ada aturannya ya, teman-teman. Pada penggunaan titik ini harus 4 titik ya, karena titik yang ketiga ini untuk mengisi jawaban dan titik yang satunya lagi ini untuk mengakhiri sebuah kalimat. Jadi, penggunaan titik-titik pada soal PG itu harus 4. Nah, selanjutnya pada pilihan gandanya ada A titik sama, B titik berbeda, C titik selaras. Nah, setelah A titik atau B titik itu penggunaan huruf kecil ya, tidak huruf besar seperti ini, tidak seperti itu. Tapi diusahakan harus huruf kecil karena ada aturannya. Begitupun dengan soal-soal yang lainnya ya. Namun jika ada soal yang di tengah-tengah itu penggunaan titik-titiknya ada 3 saja. Seperti itu untuk soal evaluasi pembelajaran. Nah, untuk penulisan soal evaluasi ke Google Form nanti akan saya jelaskan di video berikutnya, teman-teman. Oke teman-teman, di lampiran ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, ini disertai yang pertama ada identitas dari RPP tersendiri ya. Selanjutnya ada penilaian proses dan hasil belajar yang memuat sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, pada sikap ini melalui dinilai dari jurnal temuan dan pada pengetahuan ini melalui tes tertulis berupa tes evaluasi dan pada keterampilan berupa unjuk kerja dalam sebuah LKPD ya. Nah, ini untuk instrumen penilaian sikap ada spiritual, sosial, tanggung jawab dan percaya diri ya. Nah, ini disertai dengan keterangan skor dan predikat. Nah, ini ada instrumen penilaian sikap. Di antaranya ada spiritual dan sosial. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Nah, ini disertakan juga kisi-kisi soal evaluasi. Nah, ini ada identitas dari sekolah, semester, kelas, tema, subtema, dan pembelajaran ya. Nah, ini ada kisi-kisi soalnya ya. Ada mata pelajaran SBDP dan PPKN. Di dalamnya ada KD 3.2, 4.2, dan PPKN dari 1.3 hingga 4.3. Materinya mengenai pola irama dan keragaman pakaian adat. Indikatornya tinggal disalin dari RPP yang sudah dituliskan. Nah, ini disertakan juga level kognitif yang digunakan dalam indikator ini ya. Ini mengidentifikasi C1, menunjukkan C3, menemukan nali harusnya C1 ya teman-teman, maaf, menunjukkan C2.
Nah, bentuk soalnya melalui PG, LKPD. Nah, ini disertakan juga nomor soalnya ya. Lanjut, selanjutnya ada instrumen penilaian pengetahuan dan keterampilan ya, berupa soal evaluasi dan LKPD. Nah, ini dituliskan saja mata pelajarannya SBDP, PPKN. Nah, ini ada aktivitas 1 SBDP dan aktivitas kedua PPKN. Nah, karena dalam tematik ini tetap penilaian akhirnya itu per mata pelajaran. Jadi, dinilainya pun per mata pelajaran. Begitupun sama dalam pembuatan soal per mata pelajarannya dari nomor 1 sampai 5 misalkan dari SBDP. Nomor 6 sampai 10 itu mata pelajaran PPKN. Lanjut, ini ada kisi-kisi instrumen penilaian pengetahuan ya. Ini butir soal dan alternatif jawabannya serta skor yang digunakan ya. Seperti itu teman-teman. Ini kisi-kisinya. Nah, selanjutnya ada penilaian keterampilan atau LKPD. Nah, pada aktivitas 1, saya memberikan tugas menyanyikan lagu yang berjudul Tukang Sayur dengan pola irama tepuk tangan. Ya, ini hanya untuk melihat pola irama yang berbeda atau yang sama dengan kode tepuk tangan atau petikan jari. Nah, ini dituliskan juga bukti aktivitas dari LKPD tadi dan dituliskan juga alternatif jawabannya. Lalu diberikan juga skor. Selanjutnya ada rubrik penilaian. Nah, ini aspeknya dari ketepatan isi. Misalkan sangat baik dengan nilai 4, baik 3, cukup 2, dan perlu bimbingan itu 1 ya. Nah, ini dituliskan saja indikatornya apa saja. Dan juga ada keterangan dari skor. Dari rubrik tadi ada keterangannya ya. Misalkan peserta didik mendapatkan nilai 80. Nah, ini masuk misalkan ke predikat B karena ada rentangnya. Begitupun sama dengan aktivitas kedua dengan menunjukkan minimal 3 keragaman pakaian adat Nusantara. Dari tugas mencocokkan tadi ya, teman-teman. Nah, ini ada skornya. Skornya itu 25 karena peserta didik mampu menjawab minimal 3 kan. Nah, ini pertanyaannya ada 4. Jadi, ini ada 4. 4 dikalikan 25 harus nilainya 100. Seperti itu. Nah, ini ada rubrik dan juga keterangan skornya. Nah, seperti itu dari evaluasi pembelajaran. Nah, itulah seperangkat pembelajaran yang saya dapat sampaikan mengenai RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Nah, itulah kegiatan dalam PLSP saya yang saya kerjakan sebelum mengajar. Jadi, kita mengetahui apa saja yang akan dipelajari kepada peserta didik. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Semoga dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.